Jumpa lagi dengan Selat Sunda Berkata. Jangan lupa dukungan subscribe, like, comment, and share. Teman-teman, saat ini kapal kita lagi berlabuh jangkar. Pada saat berlabuh jangkar, tentu kru kapal harus beraktivitas. Nah, di sini saya mau bahas apa sih aktivitas kru kapal saat kapal itu tidak berlayar. Mari kita lihat. Di sini ada mualim 2 saya atau second officer yang lagi meng-cross check jangkauan dari radar serta komunikasi baik apa tidak, serta mencoba steering atau kemudi. Nah, jurumudi tidak mau kalah juga teman-teman ya. Di sini dia membersihkan areal anjungan dan ada kru lainnya membersihkan kamarnya. Ini merupakan aktivitas yang harus dilakukan saat kapal berlabuh. Kita lanjut ke areal. Ini adalah ruangan safety meeting. Nah, di luar areal ruangan tentu ada yang namanya gang bebas. Nah, di sini gang bebas ini pastilah kotor selama kapal beroperasional. Untuk itu, kita harus segera membersihkan sebersih-bersihnya dengan metode menggunakan air tawar serta sabun dalam pelaksanaan pembersihan. Ada yang menggunakan lapel dan sikat untuk membersihkan kotoran yang melekat dan yang bandel pada lantai atau dinding serta railing kapal. Kita simak aja teman-teman cara kerjanya mereka. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Oleh kru. Di sini setelah dicuci dengan bersih, kita lihat lantainya sangat mengkilat, tangga-tangganya sangat bersih, agar pengguna jasa merasa nyaman, aman, dan sangat menyenangkan disebabkan seluruhnya dalam kondisi yang bersih. Bukan yang kebersihan itu merupakan keindahan dan menjamin suatu kesehatan. Kebersihan juga sebagian dari iman ya teman-teman. Oke, kita coba lanjut ke area mana yuk teman-teman. Tetap disimak. Ya, ini adalah crew deck. Pemberantasan karat. Di sini adalah teman-teman atau rekan-rekan kita yang mengadakan pengetokan baik itu pada lantai, dinding, dan railing. Pengetokan ini dilakukan di saat karat sudah mulai timbul. Walaupun timbulnya sedikit ya teman-teman, harus segera dilaksanakan pengetokan agar karatnya tidak menambah luas di areal tersebut. Nah, di sini ya teman-teman kita sudah melihat bahwa ini yang telah diketok tadi diadakan brushing atau pembersihan kedua seperti ini contohnya. Kalau sudah bersih dari debu dan karatnya, maka segeralah kita adakan pengecetan dengan menggunakan cat dasar atau meni ya, contohnya seperti ini ya teman-teman. Ada yang ketok, ada yang brushing, di lap, kemudian di meni. Setelah meni ini kering teman-teman, selanjutnya kita menggunakan
cat finishing sesuai dengan warna lantainya. Oke, kita lanjut saja ke berikutnya. Ini adalah foto-foto di mana teman-teman sudah browsing dan cat dasar, tangga-tangganya juga sedemikian rupa. Oke, kita lanjut ke kamar mesin. Ini adalah ruangan control room atau mengontrol seluruh komponen mesin di areal control room, baik temperaturnya, temperatur mesin maksud saya. Di setiap mesin ada alat temperatur yang langsung dihubungkan ke control room. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman, di sini teman-teman kita mengadakan perawatan ringan ya, cuci-cuci, peralatan bersih-bersih ya. Kemarin ada perawatan yang cukup berat, namun saya tidak bisa menunjukkan di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah main engine atau mesin induk. Di dalam ruangan kapal atau ruangan mesin itu terdapat dua mesin, yaitu mesin induk dan motor bantu atau mesin bantu. Mesin bantu lebih banyak daripada mesin induk ya teman-teman. Di kapal saya ini ada dua mesin induk, yaitu kiri dan kanan, dan ada 5 mesin motor bantu. Nah, fungsi daripada motor bantu ini adalah menunjang pengoperasian di mesin induk. Mesin bantu ini akan memompa oli, pendingin, dan bahan bakar untuk disuplai ke mesin induk, agar mesin induk ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah mesin induk. Kita lihat di sini yang berwarna kuning itu adalah yang panjang, itu as menuju keluar. Di sana ada nanti propeller yang merupakan berfungsi sebagai gaya dorong dari kapal sehingga kapal itu dapat melaju ya teman-teman. Nah, kita lihat aja dan saksikan teman-teman kita yang mengadakan perawatan ringan. Perawatan ringan ini tidak bisa kita anggap sepele ya teman-teman, karena lewat perawatan ringan kita meneliti gejala-gejala mesin atau mesin silinder atau lainnya, mana yang mengalami gejala-gejala panasnya terlalu tinggi, tidak normal. Nah, itu yang akan dibedah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, agar pada saat kapal berlayar nanti tidak terjadi blackout dalam saat berlayar. Blackout artinya seluruh mesin mati, sehingga penerangan juga mati. Itulah disebab dikatakan blackout dengan istilahnya blackout. Kegiatan seperti ini dilakukan secara kontinu dan sistematis. Semuanya dilakukan secara sistematis sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah ruangan fire pump. Oke, saya coba mengajak teman-teman masuk ke dalam fire pump. Fire pump dan kamar mesin ini hampir sama ya teman-teman. Di bawah permukaan air, atau kalau istilahnya di atas lines water atau garis air. Dia berada di bawah air dari bangunan ini. Oke, kita masuk aja ke bawah teman-teman. Kebetulan saya juga harus kontrol secara rutin ruangan-ruangan kosong di bawah ini benar-benar kosong, tidak ada air yang mengenangi areal ini, sebab areal ini adalah areal krill ya teman-teman, sebagai penopang gaya apung kapal. Jadi kalau ruangan ini terisi semua air, maka gaya apung kapal itu akan habis dan nol. Maka tekanan kapal ke bawah air itu lebih besar daripada tekanan air ke atas, sehingga menimbulkanlah kapal itu tenggelam. Nah, di sini saya coba memberikan pandangan pada teman-teman. Yang saya tempatin sekarang, perlihatkannya adalah sistem pompa untuk air laut yang diisap dari luar kapal, dimasukkan ke dalam
sistem pompa ini dan dapat kita gunakan menggunakan sprinkler atau hidran untuk pemadaman api jika terjadi kebakaran di atas kapal. Oke teman-teman, kali ini saya ingin bawa masuk ke teman-teman ke perut kapal. Haha, ini adalah benar adanya ya teman-teman. Saya bawa masuk ke koperdam atau daerah yang kosong dan memang tidak boleh diisi air. Ini merupakan juga sebagai gaya apung dari suatu kapal. Oke, di sini saya melalui manhole ya. Man artinya seorang laki-laki dan hole artinya lubang. Jadi seorang laki-laki yang melewati lubang itu. Artinya manhole adalah tempat keluar masuknya kita bekerja atau pengecekan. Oke, saya lihatkan di sini ya teman-teman. Di kiri kanan saya ada void dan tangki-tangki. Sedangkan di tengahnya ada seperti ya kalau manusia itu ya perutnya lah. Perutnya ada ususnya ya teman-teman. Nah ini adalah usus nih. Sistem piping ya. Sistem piping untuk mengisap air yang tadi mengarahkan ke pompa ya ini ya jalurnya ya teman-teman. Ada beberapa koper dam yang harus saya lewati. Ya teman-teman bisa lihat di sini ya betul-betul di sini adalah grill dari air tidak ada yang menggenang ya teman-teman. Jika ada air yang menggenang, maka kita harus mencari sumber airnya itu dari mana dan segera diatasi. Jika tidak, lambat laun air itu bertambah dan umpamanya ada kebocoran, kebocorannya juga pasti akan bertambah. Nah, di sini saya coba lihat ternyata lantainya clear dari air. Di sini saya tunjukkan juga sistem kerja daripada valve otomatis. Di sini ada alatnya ya teman-teman. Nah ini adalah tangki frost water yang berada di sebelah kanan saya. Dan di kiri juga ada tangki frost water atau tangki air tawar. Nah sedangkan yang di sini ada void. Void adalah ruangan kosong yang berfungsi untuk menerima air dari luar ketika terjadi suatu kebocoran. Void ini juga berfungsi sebagai gaya apung ya teman-teman. Di kiri kanan dan sekarang kita ini sebenarnya berada di tengah-tengah kapal atau sejajar dengan sentralnya lunas. Nah ini alat yang saya katakan tadi bekerja secara otomatis untuk membuka valve ketika pompa-pompa dihidupkan ya teman-teman. Dia akan terbuka sendiri dan valve itu terbuka dan air akan mengalir melewati pipa-pipa ini bisa menuju ke tangki kiri ataupun tangki kanan atau juga bisa menuju ke tempat fungsi dari pompa hidran atau sprinkler. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di titik terakhir dan kita akan kembali lagi melewati beberapa manhole ini ya teman-teman. So, kita lanjut. Di sini juga perlu saya informasikan bahwa di sini ada juga sistem piping sanitasi atau sistem pipa yang mengisap dari kamar-kamar mandi, toilet, ya khususnya toilet. Jadi ada pipa yang berfungsi untuk menghisap seluruh ruangan di toilet dan dikirim ke suatu tangki. Di sini saya akan tunjukkan namanya tangki sanitasi. Setelah diolah sedemikian rupa, lalu cairan dari kotoran yang telah diubah itu akan, nah ini tangkinya teman-teman depan saya ini ya. Ini adalah tangki dari sanitasi dikumpulkan, diolah di sini agar pada saat dibuang ke laut itu sudah tidak berupa ya teman-teman tahu lah ya seperti apa ya anjir.
Ya, ini tangki di sebelah kanan saya dan ini adalah sistem pemompaan dari tangki sanitasi untuk pembuangan ke laut. Ya, kotoran yang sudah dirubah menjadi cairan baru kita buang ke laut. Begitu, teman-teman. Di sini adalah ada sistem elektrik, ada prosedur untuk menjalankan mesin pompa ini sebagaimana mestinya, ya teman-teman. Harus dibuat prosedur supaya apa, ada kru yang baru bisa membaca dan bisa mengoperasionalkan sebagaimana mestinya agar mesin ini tidak rusak karena ketidaktahuan. Dengan diletakkannya prosedur penghidupan, teman-teman yang lain bisa familiar dalam menjalankannya. Oke, baiklah teman-teman, bagaimana kalau kita naik? Sudah saya cukup ya membedah perutnya kapal. Kalau begitu kita naik aja ke atas. Selanjutnya ini adalah yang namanya krinometer. Alat ini yang bisa memberi petunjuk kita kapal miring kiri apa miring kanan. Dengan demikian dapat mengatur muatan dengan baik. Baiklah teman-teman, pause saya sudah lewat di depan mata saya menunjukkan bahwa video ini telah berakhir. Terima kasih teman-teman. Mohon supportnya dan dukungan. Bila channel ini bermanfaat, bisa di-share ke teman lainnya. See you. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam satu jangkar.